di sini. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu, di majelis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, yang dalam hal ini melanjutkan pembahasan yang telah berlalu di bab Al-Muraqabah di hadis yang ke-61. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal, dan amal yang mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwas sekalian, wal akhwat, a'azanallahu wa iyyakum. Bab al-muraqabah atau bab pengawasan. Maksud bab ini adalah berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari pengawasannya terhadap hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya dimanapun dia berada. Dan begitupun seorang hamba yang beriman merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT, dia tidak merasa sendiri walaupun dia dalam kesendirian. Tapi ada Allah SWT yang senantiasa memperhatikan gerak-geriknya dan senantiasa mengijabah permintaan-permintaannya dan senantiasa mencatat apa yang dia lakukan dari perbuatan yang baik maupun yang perbuatan yang buruk. Itu bab al-muraqabah. Ya, hadis yang kita akan bahas ini bertema kebaikan dapat menghapuskan dosa. Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang kedua dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, As-Sani an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abi Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah SWT meridai keduanya. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Maksudnya, lakukanlah kebaikan setelah melakukan keburukan atau dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan atau dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah atau bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hadis hasan. Baik, jemaah sekalian rahimahni wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, hadis yang sangat agung, ya, termasuk hadis yang termasuk dalam kitab Arba'in juga, Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sama beliau Al-Imam An-Nawawi meletakkan di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam hadis ini ada 3 wasiat Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Wasiat yang pertama adalah wasiat bertakwa. Kalau wasiat dalam bahasa Arab itu maknanya adalah perintah, tapi lebih kuat daripada perintah itu sendiri. Ya, kalau perintah dalam bahasa Arab al-amru, tapi kalau wasiat lebih kuat lagi daripada perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya dalam hadis ini ada 3 wasiat. Wasiat pertama, wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Dan apa sih makna takwa? Kita sering mendengar makna takwa, takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Para ulama kita menjelaskan takwa kepada Allah SWT maksudnya adalah ijtinabul maharim wa fi'lil awamir. Itulah makna takwa. Menjauhi yang diharamkan oleh Allah SWT dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan takwa. Jalankan perintah Allah dengan ikhlas lillahi dan ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat takwa tidak keluar dari 2 hal itu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, imtithalan li nahyillahi azza wa jal wa tanazzuhan an maharimillah, untuk mentaati larangan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan dan menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang perintah, maka ada 2 syarat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas lillahi taala dan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyimpulkan bahwa inilah 2 syarat amalan seorang diterima. Ya, adalah ikhlas dengan ittiba'. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melaksanakan perintah Allah, tidak mencampuri ibadahnya itu dengan maksud yang lain, tapi hanya dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini saja hilang, maka ibadah itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil yang menyebutkan hal ini. Di antaranya akhir daripada surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya di hari kiamat, karena semua mukmin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang paling agung ketika orang masuk surga. Apa syaratnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal yang saleh. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia
menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ya. Contohnya, kita contohkan, taqumu bima aujaballahu alaika fi a'zami arkanil Islam. Seperti kita melaksanakan perintah Allah SWT yang merupakan rukun Islam yang paling agung, yaitu salat misalnya. Salat kita laksanakan dengan melaksanakan, menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajiban salat itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Siapa yang mengurangi daripada syarat-syarat salat tersebut dan mengulangi wajibat salat, kewajiban-kewajiban salat, maka sungguh dia telah kurang takwanya kepada Allah SWT dalam hal melaksanakan kewajiban salat. Begitupun dengan zakat. Ya, kita harus melaksanakannya, mengeluarkan sebagian dari harta kita yang diwajibkan setelah sampai nisab dan haulnya, setelah sampai jumlah dan masanya 1 tahun, kita mengeluarkan dengan jiwa yang ikhlas, dengan jiwa yang ridha, tanpa mengundur waktu pengeluarannya kalau sudah sampai haulnya. Begitupun puasa, kita berpuasa menjauhi perkataan yang sia-sia, menjauhi berteriak-teriak, berbuat seperti orang jahil, meninggalkan ghibah, membicarakan kejelekan orang, kemudian mengadu domba dan sebagainya yang dapat membatalkan dan dapat mengurangi roh daripada puasa tersebut. Dan begitupun ibadah-ibadah yang lain. Itulah contoh bertakwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertakwa dalam menjauhi larangannya, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut terhadap hukum atau dihukum di dunia. Karena takut malu melihat itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'il hasanatas sayyi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan laksanakanlah atau lakukanlah kebaikan setelah melakukan suatu dosa. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Jadi maksudnya ketika seorang melakukan kesalahan atau dosa, maka cepat-cepat dia melakukan suatu kebaikan. Karena kebaikan yang dia lakukan setelah melakukan dosa itu akan menghapuskan kesalahannya, menghapuskan dosanya. Dan kebaikan yang paling baik dia lakukan setelah melakukan dosa adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan atau melakukan suatu pelanggaran atau dosa. Baik. Mohon maaf yang lain langsung di mute kalau sudah bergabung biar suaranya tidak kedengaran. Nanti pada sesi tanya jawab baru kita buka mikrofon. Ya. Baik. Itulah yang paling utama kita lakukan setelah melaksanakan yaitu bertaubat. Ya, bertaubat Ta'ala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu banyak banget. Lu ngambil di dompet ayah ya?
Baik. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Kedengaran Pak Sungkar? Hilang Pak suara Pak. Halo? Ustaz. Halo? Ya lanjut Ustaz. Muncul ya? Baik. Kita lanjut. Sudah ada peringatan akan sampai pada limitnya nih. Baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kebaikan yang paling utama kita lakukan setelah melaksanakan dosa adalah at-taubah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu menghapuskan dosa yang dilakukan sebelumnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Ibnu Majah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa kembali seperti tidak ada, seakan-akan tidak pernah mempunyai dosa. Kalau orang bertaubat, tentunya taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha yang sudah kita bahas pernah ada 3 syaratnya, yaitu meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak kembali atau bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Jika 3 syarat ini dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa hamba tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan dosa taubatan nasuha. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, maka ditambah 1 syarat lagi dari yang 3 tadi, yaitu mengembalikan harta atau hak orang lain yang pernah kita ambil. Itu wasiat Nabi SAW. Adapun banyak sekali dalilnya yang menunjukkan bahwa kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, atau kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa. Innal hasanati yudhhiban as-sayyi'at. Ya, sungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kesalahan. Baik. Dan sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah SWT setelah melakukan keburukan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat, banyak bertaubat. At-tawwabin, sighah mubalaghah, ya, bentuk dalam bahasa Arab sighah mubalaghah yang maknanya melebih-lebihkan. Ya, orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang sering menyucikan dirinya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman kepada Allah agar kalian beruntung. Baik. Demikian pula amalan saleh dalam hadisnya Nabi SAW yang menunjukkan bahwa menghapuskan keburukan-keburukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna majtunibal kabair. Jadi salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain adalah penghapus dosa di antara amalan ibadah tersebut. Penghapus dosa dengan syarat ditinggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya, jadi sholat, Jumat, puasa Ramadan adalah penghapus dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang mungkin tanpa sengaja kita lakukan, maka Allah akan menghapuskan dari ibadat. Adapun kalau dosa besar, maka membutuhkan taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Wasiat yang ketiga dalam hadis ini, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, perangai yang baik, perilaku yang baik. Baik. 2 wasiat yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengikuti atau melakukan kebaikan setelah melaksanakan keburukan adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berkaitan dengan sesama manusia. Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk, memerintahkan kita untuk berakhlak, berperangai yang baik kepada sesama manusia. Hendaklah kita memuji kebaikan manusia, memuji mereka, berbuat baik kepada mereka, bukan mencela sesama manusia. Ya. Dan seperti apa contohnya? Bitolaqatil wajhi. Seperti ketika bertemu dengan saudara sesama muslim atau siapapun, maka kita menampakkan keceriaan wajah. Bahkan itu adalah sedekah. Ya, dalam sebuah Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum di depan saudaramu sama muslim, itu ada sedekah. Sedekah yang sangat ringan. Dan tentunya bernilai pahala sisi Allah SWT. Kita tersenyum saja itu adalah sudah sedekah. Orang kalau tidak mampu bersedekah dengan hartanya, cukup bersedekah dengan akhlaknya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itulah perangai mukmin seorang muslim. Kemudian sidqil qaul wa husnul mukhatabah. Perkataan yang jujur, kita berkata jujur, itu akhlak yang baik. Jujur kepada manusia dan jujur kepada Allah SWT, dan memperbaiki cara bicara kita kepada orang lain dan sebagainya, yang merupakan akhlak yang baik. Banyak nas, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Di sini jamaah sekalian kita bisa memahami bahwa iman dengan akhlak itu selalu sejalan. Kapan iman seseorang meningkat, maka akhlaknya pun semakin baik. Dan kapan iman seorang itu menurun, maka akhlaknya pun ikut menurun, ikut memburuk. Tidak benar berdasarkan hadis Nabi SAW ini, ya, kalau dikatakan orang yang baik imannya justru akhlaknya tidak baik, perangainya buruk kepada sesama manusia. Orang beriman ya pasti akhlaknya baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, akmal yang paling sempurna imannya di kalangan orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya. Nah, jadi selalu sejalan Pak, sejalan. Naik imannya, akhlaknya semakin baik. Turun imannya, akhlaknya juga ikut melemah, ikut buruk. Melemah. Nah, dan juga Allah SWT, juga Nabi SAW bersabda mengkhabarkan bahwa manusia yang paling utama dan yang paling dekat dengan beliau di surga nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling ahsinuhum akhlaqan, ya, orang beriman yang paling baik akhlaknya. Itulah yang paling dekat dengan tempatnya Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ya. Jadi kalau kita ingin
dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di surga, maka perbaikilah akhlak. Memperbaiki akhlak bagaimana caranya? Memperbaiki keimanan. Ya, memperbaiki keimanan dengan cara apa kita memperbaiki keimanan? Dengan banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah caranya untuk meningkatkan iman. Tentunya diikat dengan ikhlas, ya, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu iman seorang akan meningkat dan juga akhlaknya akan meningkat. Dan semuanya itu dibungkus dengan al-ilmu, ya, dengan ilmu. Enggak mungkin orang bisa meningkatkan imannya, melaksanakan perintah Allah kalau dia tidak tahu mana perintah, mana larangan. Enggak mungkin. Untuk mengetahui perintah, mana larangan, ya harus berilmu. Caranya berilmu, ya harus belajar. Ya, harus belajar. Belajar, dan belajar. Agama kita ini memang dibangun di atas ilmu. Ya, di atas ilmu, pengetahuan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan beramal. Naam. Fal akhlaqul hasanah ma'a kauniha maslakan hasanan fil mujtama'. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan akhlak yang baik ma'a kauniha maslakan hasanan fil mujtama', yang dimana akhlak yang baik ini adalah jalan yang baik atau jalan yang mesti kita tempuh, jalan yang baik yang mesti kita tempuh dalam hidup bermasyarakat. Wa yakunu sahibuha mahbuban ilan nas, dan orang yang mempunyai akhlak yang baik pasti dicintai oleh manusia. Nggak mungkin orang yang berakhlak yang baik, kalau kita bertemu wajahnya berseri-seri, kalau dia berkata yang jujur, kalau dia berbicara dengan kita selalu baik kata-katanya, nggak mungkin dibenci oleh manusia, nggak mungkin. Baik orang beriman maupun orang yang tidak sama keimanan dengan kita, pasti dicintai oleh manusia. Mahbuban ilan nasi. Dan tentunya fiha ajrun azimun. Ada pahala yang sangat besar yang didapatkan oleh seorang yang akan diberikan nanti balasannya di hari kiamat. Maka hendaknya kita menjaga wasiat. 3 wasiat Nabi kita Muhammad SAW ini yang sebenarnya kalau kita laksanakan konsekuensi nasihat ini, 3 ini menjadikan manusia itu selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya, selamat hidup di dunia dan di akhirat. Inilah kelebihan Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan suatu perkataan yang ringkas namun mencakup banyak hal. Ya, pertama wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melaksanakan suatu dosa, cepat-cepat melaksanakan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu menghapuskan kesalahan atau dosa itu. Dan kebaikan yang paling baik kita laksanakan setelah melaksanakan dosa adalah taubat. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kepada Allah semuanya. Ya, walaupun kesalahannya sama, cepat kita bertaubat. Ya, bertaubat, kembali. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, tidak mungkin kita hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, namun hubungan kepada manusia tidak baik, tidak harmonis. Maka Nabi SAW mengatakan, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena manusia hanya membutuhkan dari kita akhlak yang baik. Itu yang manusia butuhkan. Kalau untuk Allah SWT, kita bertakwa kepada Allah. Itulah yang mesti kita laksanakan untuk Allah SWT. Adapun kepada manusia, akhlak yang baik. Yang sudah kita jelaskan tadi, contoh-contohnya. Baik.
penjelasan hadis ini sebagai ringkasan saja. Jadi bertakwa kepada Allah maknanya adalah jadikanlah tameng pelindungmu dari hukuman Allah serta murkanya. Jadi itu makna secara bahasa. Dimanapun kau berada, di tempat manapun, tersembunyi maupun terang-terangan, kesendirian atau di tengah keramaian, itu tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita dalam keramaian itu lebih mudah mungkin. Tapi jarang sekali orang yang bisa menjaga dirinya takwa Subhanahu wa taala ketika dia sendiri. Para ulama ada yang memberikan ukuran. Ya, kalau kita mau mengukur keikhlasan kita, bandingkan bagaimana kualitas amalan yang dilakukan ketika dilihat orang dengan sendiri di dalam kamar misalnya. Misalnya sholat sunnah. Di masjid berapa dilaksanakan sholat sunnah misalnya. Dengan di kamarnya. Kalau sama berarti insya Allah keikhlasannya sama. Atau banyak lagi, lebih bagus lagi kualitasnya kalau di sendiri, berarti ikhlasnya itu lebih baik. Ya, tapi sebaliknya, di mata orang dia lebih memperbagus atau lebih memperbanyak, maka itu perlu kita introspeksi diri. Ya. Fikih hadis, fikih atau faidah dari hadis ini, jadi disukai kita berwasiat terhadap sesama muslim. Ya, saling berwasiat, menasihati. Ya, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surah Al-Asr, wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguhnya manusia. Manusia di sini maksudnya al-insan adalah kata yang mencakup semua manusia. Semua manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Kemudian manusia yang dalam kerugian itu dikecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ini maknanya apa? Orang itu tidak cukup mengatakan saya beriman. Mengatakan saya beramal saleh, tapi orang sekelilingnya, maksiat sekelilingnya enggak dipedulikan. Enggak. Ya, orang beriman itu harus peduli dengan lingkungannya. Ya, jangan sebagai orang beriman memperbaiki diri saya tapi tidak melihat orang sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, keluarganya. Ya, keluarga dulu, istri, anak diperbaiki. Ya, jangan orang beriman tidak sibuk mengurusi dirinya sendiri saja. Enggak, bahkan azab yang datang ya kepada kita semua itu gara-gara kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian dalam surah Al-Anfal. Ya, takutlah kalian terhadap fitnah, cobaan, bencana yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah. Bahkan orang-orang yang melakukan maksiat dan orang beriman tidak melaksanakan perbaikan, maka diancam oleh Allah SWT azab yang pedih. Kalau kita tidak mampu memperbaiki keadaan yang rusak di masyarakat, kita justru diperintahkan untuk berhijrah. Seperti hijrahnya Nabi Lut alaihissalam dari negeri Sodom. Karena sudah diperingati, nggak ada lagi yang menerima, maka diperintahkan kamu keluar dari negeri Sodom di waktu subuh dan jangan menoleh ke belakang. Akhirnya setelah pergi beliau, maka turunlah azab. Ya, seperti itu. Jadi orang beriman haruslah peduli dengan orang sekelilingnya, terutama orang-orang dekatnya, keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Memperingati mereka. Ya. Kalau misalnya istrinya belum berhijab syar'i, kalau keluar rumah selalu diberitahu. Ya, karena itulah tanggung jawabnya. Anaknya juga kalau sudah baligh maka wajib dia menutup aurat. Ya, dan sebagainya.
Kemudian hendaknya seorang hamba merasakan pengawasan Allah SWT di semua keadaan dan waktunya. Ya, jika seorang mukmin merasakan kehadiran dan pengawasan Allah SWT di semua waktunya, maka pastilah ya seorang hamba itu akan berhati-hati dalam perbuatannya. Ya, kebaikan menghapuskan dosa, yaitu dosa yang tidak berkaitan dengan manusia lain. Jamaah sekalian, jadi Allah SWT itu sangat mudah. Ya, kita diampuni dosanya. Cukup beristighfar, taubatan nasuha, selesai. Adapun dosa yang berkaitan dengan manusia lebih berat. Ya, cara menghapuskannya. Karena kita harus meminta atau mengembalikan hak yang yang pernah kita ambil. Kalau misalnya berupa barang, kita harus kembalikan. Kalau tidak ada lagi barangnya, kita minta halalnya atau diganti dengan yang senilai, dengan misalnya senilai uang. Kalau berkaitan dengan harga dirinya, maka diminta ya kerelaannya, diminta ridhonya bahwa dia pernah menghibah, misalnya menghibah fulan, ya membicarakan kejelekan fulan, dan bahkan para ulama memperinci kalau misalnya di suatu majelis dia menghibah sesama muslim, saudaranya sama muslim, maka di majelis itu pula dia harus membicarakan kebaikannya di majelis yang sama sebagai bentuk taubatnya. Misalnya dalam satu majelis ilmu atau majelis apa saja, dia sempat membicarakan kejelekan orang atau sama muslim, maka dia harus membalik ya pembicaraan jelek itu menjadi menyebutkan kebaikan-kebaikan si fulan sebagai bentuk taubat. Kemudian min husnil khuluqi, termasuk kebaikan contoh akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, kemudian menahan diri dari menyakiti orang lain, kemudian berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan berlaku kepada manusia sebagaimana berlaku kepada manusia yang perlakuan itu dia suka kalau dilakukan manusia lain kepada dia. Kalau dia berbuat baik, kalau dia berbuat sesuatu, kira-kira perbuatan itu dia sukai juga orang lain berbuat kepada dia, maka itulah yang mesti dilakukan. Ya. Kemudian hadis ini adalah wasiat yang agung, termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya adalah perkataan yang singkat namun padat maknanya, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mencakup banyak hal, ya. Dan Nabi SAW menjelaskan jalan at-taraqqi fi madarijil mu'minin, jalan-jalan yang bisa kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan memperbaiki akhlak, Ammal huququl wajibah 'alal 'abdi fa hiya huququllahi wa huququn nafsi wa huquq ibadillahi. Adapun dalam hadis tersebut ada mencakup hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan, yaitu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kepada manusia. Kewajiban kepada Allah adalah bertakwa kepadanya, sebagaimana yang kita bahas tadi. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun huququn nafsi, adapun kewajiban kita kepada jiwa kita adalah an yutahhiraha sahibuha, mensucikan pemilik jiwa tersebut, ya. Wa yuzakkiha, mensucikan jiwa kita dengan apa? Istighfar, ya, dengan istighfar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak atau kewajiban yang mesti kita tunaikan untuk orang lain, an yu'amilahum bi
wa yukhalitahum bi khuluqin hasanah. Mesti kita berbuat baik dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri kita sendiri, dan kewajiban kepada diri sendiri itu wa'at bi'il hasanatas sayyi'ah. Iya, lakukanlah kebaikan setelah melakukan keburukan. Kalau kewajiban kepada manusia yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kewajiban kepada Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sabilul kamali fi dzalika, adapun jalan kesempurnaan untuk mencapai yang demikian, faqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bitaqwallahi fis sirri wal alan. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam kesendirian maupun terang-terangan. Wa hadza mujibul khasyah, dan ini menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ilmin annallaha yarahu fi batinihi, dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui lahir dan batinnya, dan merasakan wastahdara dzalika fi khulwatihi, dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya. Aujaba lahu dzalika tarkul ma'asi fi sirri, dan hal demikian kalau kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggalkan maksiat walaupun dalam keadaan sendiri. Tidak ada yang melihat satupun. Maka kita akan menjauhi maksiat. Tsumma amarahu an yaf'ala ma yamhu sayyi'at. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, memberikan resep, ya, tips bagaimana kita bisa menghilangkan dosa. Li'anna al-'abda lamma kana ma'muran bittaqwa, karena seorang hamba ketika dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sendiri maupun bersama orang lain, ma'annahu la budda minhu ahyanan min tafritin. Kadang-kadang manusia itu ada ya, kadang-kadang berbuat dosa, keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau menerjang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Nabi sendiri mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Adam manusia itu khata. Khata itu adalah sighah mubalaghah, kata yang melebih-lebihkan, maksudnya banyak berbuat salah. Semua kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, kita ini banyak berbuat salah, berbuat dosa. Maka karena kita sudah diberikan tabiat berbuat dosa, maka Nabi SAW memberikan solusi. Jika berbuat dosa, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan melaksanakan kebaikan. Melaksanakan kebaikan setelah melaksanakan dosa. Insya Allah kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Karena kita memperkirakan waktu, ya, Zoom kita hanya 45 menit. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ditanyakan, waliyatafadhal mashkura. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Wa iyyakum. Jadi dari Pak Takdir sama Pak Wahyudin udah ada pertanyaan nih. Silakan. Tafadhal. Siapa dulu nih? Pak Wahyudin, silakan Pak Wahyudin. Tafadhal, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal, Pak. Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menyampaikan wasiat Rasul yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Iya. Yang nomor 3 itu Ustaz ya tadi ya. Betul. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah. Berakhlak baik sesama manusia. Sahih. Tadi Pak Ustaz memberi contoh memuji di depan manusia. Memuji di depan manusia. Ini mohon penjelasannya Pak Ustaz. Apakah memang dianjurkan atau dilarang memuji kebaikan di depan orangnya Pak Ustaz? Memuji orang kebaikannya di depan
orang tersebut, orang yang Manusia. melakukan kebaikan. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, ada dua. Yang kedua, saya sempat membaca materi Ustadz ini yang diedarkannya itu, di-share ke grup. Ke grup, ya. Iya. Itu di akhir dari materi itu Ustadz menulis doa kafaratul majelis, Ustadz, ya. Iya, betul. Ada yang tidak lazim ya. Baca itu, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta. Ada Allah. Karena memang begitu, Ustaz, ya. Asyhadu alla ilaha illa. Tulisannya asyhadu alla ilaha illallah anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Apakah memang ada illallah anta, ya? Mohon penjelasan, Ustaz. Itu aja. Itu sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua ya. Itu sepertinya salah ketik, Pak. Kan biasa di komputer cepat ya. Yang masyhur asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah. Iya, baik. Karena jadi kelebihan itu gitu. Iya, kesalahan ketik. Saya nggak ingat apakah saya copy paste atau saya ketik sendiri itu. Ya, excellent. Baik, kemudian iya, excellent lebih. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang memuji manusia di depan, ya, di depannya. Iya. Di kerumunan atau di tengah-tengah manusia, ya, ada orang lain di situ, tidak berdua. Iya. Ya. Kalau ada maslahatnya, maka itu boleh-boleh saja dilakukan, Pak. Ya, kalau ada maslahat di dalamnya kita memuji perbuatan seseorang di depannya dan di depan manusia yang lain, maka itu tidak apa-apa kita laksanakan. Sebaliknya jika ada mafsadat, ya, mafsadatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Atau mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Contoh, ketika kita memuji seseorang, pujian itu justru membuat dia ujub, ya, membuat takjub atau kagum kepada diri sendiri, dirinya. Maka sebaiknya pujian itu tidak dilaksanakan, tidak jangan diucapkan di depan orangnya. Ya, karena akan mencelakai dia. Karena akan mencelakai dia sendiri. Karena rasa ujub itu kan dilarang, ya. Wala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kalian mensucikan diri sendiri. Dalam surah Al-Qamar kan wala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa mensucikan diri sendiri, saya yang paling suci misalnya. Ya. Tapi jika tidak demikian atau kita memuji ada maslahat seperti apa? Kalau kita memujinya, justru orang lain merasa tersugesti dengan pujian itu. Dan orang ini tidak merasa ujub. Maka itu diperbolehkan. Jadi kita lihat situasi dan kondisi. Wallahu ta'ala alam. Dan disukai kita memuji perbuatan orang. Ya, memuji perbuatan orang ketika dia melaksanakan suatu kebaikan, saya puji. Setidak-tidaknya kita berterima kasih dan mendoakan dia, mendoakan kebaikan untuk dia. Jazakallahu khairan, ya, dan semacamnya. Wallahu taala alam. Terima kasih, Ustaz. Wa iyyakum afwan. Barakallahu fikum. Ya, ini yang berikutnya Pak Ustadz, ini ada dari chat dari Pak Takdir. Silakan Pak. Dibacakan ya. Jika perbuatan dosa bisa dihapus dengan melakukan kebaikan, ada kesan jangan takut berbuat dosa karena bisa dihapus cukup dengan bayar dengan kebaikan. Masya Allah. Tidak juga seperti itu. Ya, tidak juga seperti itu. Maksud hadis ini bukan berarti memberikan peluang kepada orang atau manusia yang ingin melaksanakan dosa. Maksud hadis ini bahwa karena urutan hadisnya ittaqillaha haitsuma kunta.
Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, sendiri atau banyak orang. Seakan-akan di sini ada makna tersirat. Jika engkau telah berusaha bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi ada ketergelinciran melaksanakan dosa, maka cepat laksanakan kebaikan untuk menghapus dosa itu. Bukan makna peluang, nah kalau begitu, kita laksanakan dosa nanti berbuat baik. Itu namanya at-tala'ub, ya, bermain-main dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang tahu setelah kita berniat melaksanakan keburukan, Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita, su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ya. Jadi disinilah perlu kita meluruskan pemahaman kita terhadap satu hadis, ya. Ya. Ini saya teringat, Pak, dulu waktu saya masih di dalam suatu kelompok pengajian yang memang sudah dinyatakan oleh MUI sesat itu seperti itu pemahamannya. Ya, nggak apa-apa kalau kamu sudah itu, kamu bayar kafarat sekian, ya, diuangkan. Ya, dalilnya itu. Padahal tidak seperti itu cara memahami suatu dalil. Karena urutan hadisnya ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Jika kamu sudah berusaha bertakwa kepada Allah SWT, kemudian karena kullu bani Adam khata', setiap anak manusia itu banyak berbuat dosa. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Mungkin berbuat dosa, cepat-cepatlah berbuat kebaikan setelah berbuat dosa itu. Itu makna daripada hadis itu. Ya. Dan berlaku baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, seperti itu maknanya. Jadi bukan pintu yang diberikan. Wah, ini ada, kalau begitu ya nggak apa-apa deh kita melaksanakan dosa. Kan tinggal nanti sedekah atau apa. Nggak seperti itu, ya. Nggak seperti itu cara memahami hadis yang kita baca ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ini alhamdulillah ternyata sebetulnya kita dikasih jatah oleh Zoom ini 45 menit ya. Yeah. Tapi ini alhamdulillah bisa lewat tanpa terputus nih. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Iya, saya juga merasa khawatir tadi jangan sampai sementara ngomong diputus. Berkah berarti Pak, insya Allah. Berkah. Ada kemudahan, Tat. Ada kemudahan, insya Allah. Ada. Pak perusahaan Zoom-nya tahu ini ada kajian ini. Allahu a'lam. Ini kesempatan silakan Bapak-bapak yang ya silakan Pak. Mungkin ya berkaitan materi atau ya materi permasalahan yang lain. Nah, kalau kami bisa jawab, kami jawab. Kalau tidak ya kita tangguhkan. Betul. Pandang gimana? Sehat Pandang? Alhamdulillah. Mikrofonnya dia mute ya, mikrofonnya ditutup jadi nggak kedengaran. Mikrofonnya jangan dibuka Pak. Masya Allah. Ini ada jamaah dari sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan habis corona kita bisa main ke Garut lagi, insya Allah. Iya, siap, Ustaz. Siap. Mudah-mudahan corona cepat berakhir. Amin. Insya Allah Januari katanya normal lagi, insya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ini ada. Jadi tambah silaturahmi ini Pak. Jadi ada tadi disampaikan dari rekan dari mana ya Pak ya? Ini ada dari ini Div Eng Purwanta ini dari jamaah masjid di sini di komplek Koperpo. Kemudian saya lihat ini ada juga Firdaus Daus, ini adalah ini sepupu ini. Beliau dari Tangerang. Mudah-mudahan masih menyimak. Ada Pak Muhammad Rusdi ini mungkin dari iya. Albar. Pak Firdaus, gimana sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Salam sama dan Ustaz sekeluarga juga sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Salam sama keluarga di sana. Iya Ustaz. Insya Allah. Dan banyak lagi yang bergabung ini karena memang cuman link yang dikirim itu